Ya, Tribuners terkait dengan Kepala Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, Sriwidayat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran netralitas Pilkada 2024 pada Selasa 5 November 2024 lalu, dan sampai saat ini pihak Polres Lampung Tengah ini masih terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Nah, terkait dengan kasus tersebut, Tribuners, kita akan berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung, yaitu Bang Chandra Wangsa. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore Mbak Muti. Ya, Bang Chandra, ini kan kebetulan kita lagi di masa-masa pilkada ini. Karena November Ya, nanti, tepatnya tanggal 27, kita sama-sama menggunakan hak suara kita untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah, baik itu di tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Nah, kebetulan sekali Bang Chandra, di bulan November ini ada berita yang kurang mengenakan datang dari Lampung Tengah, di mana seorang kepala kampung ini ternyata ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran netralitas Pilkada 2024. ya. Nah, yang ingin Mutiara tanyakan untuk di awal ini Bang Chandra, sebenarnya bagaimana sih tindak lanjut kalau seorang kepala kampung ini memang terbukti melakukan pelanggaran netralitas Pilkada? Apa yang harus dilakukan selanjutnya Bang Chandra? Ya, kepala desa itu bagian dari ASN atau aparatur sipil negara, sehingga seharusnya ketika kita melihat Undang-Undang 10 tahun 2016, ya kembali lagi kepada pasal 71 ayat 1, di mana ya gubernur atau pejabat daerah, dan terperinci bahwa kepala desa disebutkan di sana bahwa kepala desa tidak boleh membuat sebuah keputusan yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon. Berarti kan memang sudah saklek bahwa yang bersangkutan tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan power dia atau jabatan dia sebagai ASN atau kepala desa untuk pemenangan dalam pilkada ini, sehingga ada sanksi unsur pidana pemilu, pidana pemilihan apabila yang bersangkutan masih atau melanggar pasal 71 tersebut. Pada pasal 188 unsur pidananya ada sama dengan ya beberapa ASN atau ketika kejadian di Metro yang memang pasal 71, cuman ayatnya aja yang membedakan. Tapi pada pasal 188 disebutkan bahwa ya yang melanggar pasal 71 sebagaimana yang kita lihat pada pasal 71 tersebut, bahwa ada unsur pidana pemilu plus dengan denda apabila yang bersangkutan ya kepala desa, gubernur, bupati, wali kota melanggar melakukan sebuah kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan calon kepala daerah. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, tapi sebenarnya untuk gambaran umumnya, apa saja sih bentuk pelanggaran yang bisa dilakukan oleh aparat kampung ataupun aparat desa, contohnya adalah kepala kampung ataupun kepala desa, yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap netralitas pilkada, Bang Chandra? Ya, kepala desa ini kan mempunyai wilayah dan mempunyai masyarakat atau mempunyai rakyat, sehingga power dia atau punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi, sehingga banyak calon kepala daerah menggunakan perangkat-perangkat desa termasuk kepala desa untuk bisa mempengaruhi masyarakat, kepala desanya menekan masyarakat, memberikan sesuatu di masyarakat, memberikan janji ke masyarakat, atau terkadang ada yang berani menggunakan dana desa untuk ya berkampanye secara terselubung. Inilah yang membuat ya kepala desa memang dilarang untuk melakukan sebuah kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan, karena ya banyak sebuah kejadian kepala desa rata ketika mereka menduduki sebagai kepala desa, ya tidak netral mereka terkadang ketika pilkada tersorot, plus dengan ya ini yang kadang-kadang menjadi sebuah dilema ketika yang bersangkutan ingin menjadi kepala desa, kadang-kadang juga dibiayai oleh salah satu partai tertentu. Ini sudah awam sebenarnya adanya partai politik yang membantu calon kepala desa untuk duduk menjadi kepala desa, tetapi nah eh, apa ketika yang bersangkutan
menjadi kepala desa pasti akan dituntut untuk bisa ya ngebantu partai atau ya ngebantu calon yang diusung oleh partai politik tertentu, sehingga ya mau tidak mau terkadang mereka berlaku tidak netral. Dan apabila ada buktinya bahwa misalkan melakukan sebuah kegiatan yang seperti mengajak, meng-share, apalagi ada intervensi di tengah masyarakat untuk calon tertentu, pasti ya unsur dari netralitas ASN atau pasal 71 itu bisa dengan mudah didapat atau mudah dikenakan kepada desa yang dirasa diduga tidak netral ketika perhelatan akbar pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur, Mbak. Oke, tapi Bang Chandra, ini yang bikin Mutiara penasaran adalah banyak sekali, mungkin tidak hanya di Provinsi Lampung saja, tapi di beberapa kota ataupun wilayah yang ada di Indonesia, kepala kampung ataupun ASN ataupun aparatur desa dan sebagainya ini rentan terkena dalam kasus pelanggaran netralitas pilkada. Kira-kira sebenarnya penyebabnya apa sih Bang Chandra? Apakah karena minimnya pengetahuan mereka terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang kepala kampung untuk menjaga netralitas pilkada? Atau memang ini karena balik lagi kepada integritas pribadi masing-masing dari aparatur desa ataupun kepala kampung, Bang Chandra? Ya, kalau menurut saya bukan pendidikan mereka yang kurang terkait dengan mengetahui aturan regulasi terkait dengan juga netralitas ASN, tetapi memang ya itu kembali lagi kepada ya timbal balik atau hal yang telah dilakukan oleh partai politik mendudukan dia menjadi kepala desa, sehingga mereka punya beban ketika partai politik itu meminta bantuan untuk mengamankan calon kepala daerah yang bersangkutan, pasti akan dijalankan setidak-tidaknya walaupun tanpa diketahui oleh masyarakat secara luas yang berbeda pilihan, saya rasa akan dilakukan oleh kepala desa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya menurut saya mereka punya mimpi untuk bisa yang pertama menduduki kembali kepala desa, yang kedua berkiprah dalam bidang politik yang mereka ya dari jauh hari mungkin sudah perencanaan. Mereka ingin menjadi legislatif ketika pensiun menjadi kepala desa, mereka ingin mencalonkan misalkan eksekutif ketika mereka sudah beberapa periode atau 2 periode menjalankan menjadi kepala desa. Ini yang akan mereka tuju, sehingga mereka pasti menurut saya akan berlaku, akan membalas jasa partai politik yang membantu mereka ketika mereka menduduki menjadi kepala desa. Karena ya semua orang banyak yang tahu, mungkin rahasia umum, kalau kepala desa terkadang ada yang membiayai ketika mereka akan menjadi kepala desa. Nah, balas jasa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut ketika partai politik meminta bantuan berupa dukungan ketika adanya cakada yang diusung oleh partai politik tersebut, apalagi ketika pemilu misalkan siapa oknum yang wajib dibantu oleh kepala desa. Nah, inilah menurut saya yang membuat ya kepala desa ya rentan untuk tidak netral, kepala desa rentan untuk melanggar, wabil khusus di Undang-Undang 10 ini, Mbak. Oke, tapi kalau berdasarkan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku yang tadi pasal-pasal yang sudah disebutkan oleh Bang Chandra, biasanya kalau misalkan memang ini seorang kepala kampung sudah terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas pilkada, sanksi terberat apa yang bisa diterima oleh seorang kepala kampung, Bang Chandra, dalam kasus seperti ini? Ya, yang kembali lagi, yang pertama, kepala desa ini kan punya kemauan untuk bisa mempertahankan diri, ya, yaitu yang pertama. Yang kedua, kepala desa ya punya kemauan untuk bisa menaik tingkat legislatif maupun eksekutif. Nah, sanksi-sanksi yang diberikan ketika mereka melakukan ketidaknetralan, yang pertama pidana pemilu. Nah, pidana pemilu inilah yang membuat menurut saya sangat memberikan efek jerah kepada ya kepala desa yang berlaku tidak netral. Yang kedua, pelanggaran netralitas ASN-nya. Ya, memang ini seharusnya bisa memberikan efek jerah kepala desa, bisa jadi pemecatan menjadi kepala desa. Kalau misalkan kepala daerahnya mau atau menjalankan rekomendasi dari pengawas pemilu ketika rekomendasi sudah terbit kepada kepala daerah, ya. Kepala daerah diberikan surat oleh pengawas pemilu terkait dengan ya hasil kajian pengawas pemilu untuk diberikan kepada kepala daerah, dan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada
ASN atau kepala desa yang melanggar. Nah, seharusnya pelanggaran administrasi ini juga memberikan efek jera. Seperti apa efek jerahnya? Bukan hanya berupa teguran tertulis, bukan hanya teguran secara lisan, tapi memberikan efek dengan misalkan memberhentikan kepala desa yang tidak netral, yang memang terbukti oleh pengawas pemilu, apalagi misalkan sudah masuk ke pihak kepolisian setelah Gakumdu 5 hari selesai, masuk pada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan, berarti setidak-tidaknya 3 lembaga, pengawas pemilu, pihak kepolisian, pihak kejaksaan sudah menetapkan kepala desa tersebut bahwa melanggar atau ya diduga melanggar sampai di tingkat pengadilan. Nanti walaupun pengadilannya memutuskan, tetapi setidak-tidaknya kepala daerah harus berani, harus memberikan efek jera. Persoalannya terkadang yang dibantu adalah incumbent, yang dibantu adalah orang yang berkompetisi dan orang yang memberikan kebutuhan kepala desa untuk menduduki jabatan jadi kepala desa. Ini terkadang yang membuat sebuah ya makan buah si malakama plus dengan ya hutang balas budinya sepertinya ya akan terbalas dengan tidak memberikan efek jera kepada kepala desa yang diduga melanggar, Mbak. Oke, baik. Jadi memang ini intinya balik lagi bahwasannya ketika menjadi seorang kepala desa ini harus lebih berhati-hati lah ya Bang, terutama menjaga integritas dirinya. Karena dirinya ini menjabat sebagai kepala desa yang artinya ini memiliki wilayah kekuasaan dan juga berperan sebagai pemimpin bagi masyarakat di wilayahnya. Nah, Bang Chandra, ini kalau misalkan kita melihat pada kasus pelanggaran netralitas pilkada yang terjadi di khususnya ini kan Kepala Kampung Astomulyo, jadi di Kampung Astomulyo yang berlokasi di Lampung Tengah. Kira-kira Bang Chandra, dampak pelanggaran netralitas pilkada oleh Kakam ini terhadap integritas proses pilkada di daerah tersebut bagaimana Bang? Apakah memiliki dampak yang cukup besar terkait dengan mungkin dari kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada ini atau bagaimana Bang Chandra? Ya, kita mau berbicara tentang substansi sebuah perhelatan akbar kepala pemilihan kepala daerah ini agak susah untuk bisa meraih ya secara substansi. Ya, walaupun secara prosedural pasti akan dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Ya, pastinya semua masyarakat sudah memahami dan sudah mengetahui. Semua masyarakat sudah terbuka bahwa perhelatan pemilihan kepala daerah kita ya hanya terkadang pencitraan yang lebih banyak dijual oleh kepala daerah, bukan merealisasikan sebuah janji politik yang mereka sampaikan ketika penyampaian kampanye, visi, misi, serta program yang mereka luk-lukan, yang mereka kampanyekan sampai ke penjuru pelosok di Provinsi Lampung, tetapi hanya sebuah janji manis dan pencitraan saja. Ya, masyarakat saya rasa sudah paham bahwa mereka hanya ya berspekulasi dengan memilih visi, misi, dan program yang bagus. Ketika misalkan debat kandidat terkadang hanya penyampaian secara umum, tidak ada step by step, langkah konkret yang akan dilakukan ketika mereka nanti terpilih atau dilantik menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Belum ada langkah konkret apa-apa yang akan dilakukan, misalkan 100 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau sampai berakhirnya masa jabatan. Ya Bang Chandra, terkait dengan kita tahu bahwasannya Kepala Kampung di Astomulyo Lampung Tengah ini kan sudah menjadi tersangka, namun akhirnya kabur dan sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran. Nah, Bang Chandra sebagai pengamat politik, apa sih Bang sebenarnya langkah yang bisa dilakukan, langkah konkret terutama yang bisa dilakukan oleh seorang kepala kampung ini untuk memperkuat komitmen mereka terhadap netralitas dalam proses pilkada yang berlangsung di Indonesia khususnya? Ya, sebagai seorang kepala kampung yang dipilih oleh rakyat di kampung tersebut, seharusnya memang ya menjalankan amanah, menjalankan ketika yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi kepala desa, pasti akan ditanya visi, misi, dan program yang akan dijalankan untuk membangun kampung tersebut. Jadi jalankan amanah yang telah diberikan. Ya,
kepala desa tidak bisa berpolitik praktis dalam artian memasuki ranah partai politik. Yang bersangkutan sudah ada undang-undang tentang desa, undang-undang yang melanggar yang bersangkutan masuk dalam struktur partai politik. Jadi lakukan amanah sebagai kepala desa. Apalagi sekarang diberikan amanah selama 8 tahun ya untuk satu periode, ya bisa berlanjut 2 periode berarti 16 tahun. Ya pupuk jalankan amanah tersebut. Saya meyakini kalau memang dicintai oleh rakyat, dicintai oleh masyarakat kampung tersebut, ya yang bersangkutan ingin mencalonkan menjadi legislatif yang bisa lebih banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat, saya rasa ya dengan mudah tanpa perlu ya dana operasional yang tidak begitu besar karena yang bersangkutan sudah dicintai oleh masyarakat. Nah, jalankan kewajiban sebagai ya kepala desa untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan janji-janji politik ketika mencalonkan diri menjadi kepala desa. Oke, Jaga terakhir Bang. netralitas yang paling penting. Baik, Bang Chandra, Ya. terakhir untuk wawancara kita kali ini, apa harapan Bang Chandra selaku pengamat politik terkait dengan kasus seorang kakam di Lampung Tengah ini yang terlibat dalam pelanggaran netralitas Pilkada 2024? Mungkin apa harapan yang bisa disampaikan Bang Chandra? Ya, saya sangat berharap bahwa sebuah kasus ini menjadi pembelajaran untuk kepala desa se-Indonesia, bukan hanya untuk di Lampung, bahwa kegiatan ya menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon tertentu ketika perhelatan akbar pemilihan kepala desa ada unsur pidana pemilu, ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh kepala desa. Jaga martabat seorang kepala desa. Ya, janganlah ya bermain di ranah politik praktis dengan ya cara-cara yang kurang baik dengan menciderai calon-calon yang lain. Ya ini sebagai pembelajaran masyarakat juga ya jangan menjas seorang kepala desa yang tidak netral, semua yang tidak netral. Masih banyak yang kepala desa yang baik. Tetapi kepala desanya saya tekankan kembali lagi, berjiwa besar untuk berani netral. Sekali lagi, kepala desa menjabat selama 8 tahun. 8 tahun kalau 2 periode, kalau dicintai oleh masyarakat pasti akan terpilih untuk 2 periode. 16 tahun. 16 tahun mengabdi di tengah masyarakat, saya rasa kalau ingin menjadi legislatif, bermodalkan kecintaan masyarakat, tergaungkan kalau yang bersangkutan adalah kepala desa yang memang punya martabat, punya ciri khas tertentu untuk bisa membangun sebuah desa, saya rasa apapun yang diambil oleh kepala desa itu untuk masyarakat akan terkabul, didukung oleh masyarakat secara umum. Sekali lagi, bahwa ini tindakan yang kurang baik apabila terdapat kepala desa yang tidak netral pada peralatan kepala pemilihan bupati dan wakil bupati di Lampung Tengah. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Chandra atas saran dan juga harapan yang sudah disampaikan ini tadi. Semoga dengan kasus ini bisa menjadi pembelajaran terutama bagi kepala kampung ataupun kepala desa dan juga aparatur desa ataupun ASN untuk berhati-hati dan untuk menjaga komitmen mereka dalam netralitas selama proses Pilkada 2024 ini berlangsung. Harapannya ini tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini seperti yang disampaikan oleh Bang Chandra tadi. Baik, terima kasih banyak Bang Chandra atas informasi waktunya. Semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi Tribuners di rumah dan sampai jumpa di lain waktu. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung yaitu Bang Chandra Wansah mengenai kasus kepala kampung Asto Mulyo di Lampung Tengah yang menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran netralitas Pilkada 2024. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan kepada tersangka semoga dari pihak kepolisian Polres Lampung Tengah bisa segera menangkap dan menindaklanjuti proses berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan pengamat hukum dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.